selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Mari kita bersatu dalam doa atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh berkumpul pada sore ini via online untuk mengikuti persekutuan doa. Tuhan berkatilah persekutuan doa ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami bisa menjadi berkat untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada dikau, pada teman, pada kawan, serta lawan, karena kami bersalah semua. Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, pantaskah kami menghadap padamu tanpa maaf, tanpa berkah, tanpa ampun yang melimpah? Pantaskah kami menghadap padamu? Tanpa maaf, tanpa berkah, tanpa ampun yang melimpah, pantaskah kami menghadap padamu? Pantaskah kami menghadap padamu? Karena kami bersalah semua. Karena kami bersalah semua. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar hidup kita yang kekal. Amin. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Berkenan kepadanya.
Teman-teman, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, persekutuan doa kali ini untuk merenungkan sabda Tuhan, kita akan bersama-sama dengan saya, Frater Elevenson Nadabdab, SVD. Nah, tema yang diberikan kepada saya yaitu bersyukur dalam persekutuan. Bersyukur dalam persekutuan. Bagaimana kita nanti memaknai ini? Mari sebelumnya kita siapkan hati kita, siapkan budi kita, siapkan pikiran kita dalam doa agar kiranya hati, pikiran, dan budi kita terbuka untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk berdoa kepada Tuhan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau menyatukan kami dalam persekutuan ini. Ya Allah, kami mohon penyertaan-Mu dalam persekutuan doa ini, semoga dapat berjalan dengan baik. Secara khusus, kami berdoa bagi kami yang akan mengikutinya. Semoga hati, pikiran, dan budi kami terbuka untuk memahami sabda-Mu dan terlebih untuk melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, tema yang diberikan kepada saya itu bersyukur dalam persekutuan. Dan sumber inspirasinya yaitu dari Filipi bab 1, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 3-11. Namun dalam memaknai persekutuan saya akan banyak mengutip dari Injil Lukas. Nah, dalam memaknai sebuah persekutuan, saya selalu teringat dengan sabda Yesus dalam Injil Lukas bab 8 ayat 21. Di sana dikatakan bahwa siapakah saudaraku, siapakah ibuku? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, persekutuan itu adalah suatu bentuk relasi persaudaraan dalam Kristus. Nah, dalam perikop Injil Lukas ayat 8-21 tadi Yesus mengatakan bahwa dasar persekutuan, dasar persaudaraan kita dalam Kristus itu adalah mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Banyak orang yang salah menafsir tentang ayat ini. Mereka mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi menghormati orang tua, saudara-saudara kita, karena cukup dengan mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Nah, ini keliru. Hal ini keliru. Yesus menyampaikan ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita, manusia yang ada di dunia ini, dapat bersekutu dalam Kristus itu bukan lagi karena didasarkan oleh hubungan darah, bukan lagi. Tapi kita dapat bersekutu dengan Kristus ketika kita mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Jadi, hubungan darah atau bisa dikatakan dasar relasi hubungan darah adalah relasi yang duniawi, boleh katakan begitu. Yang duniawi ini ingin diangkat oleh Kristus kepada sesuatu yang lebih tinggi, yang ilahi. Nah, bukan hanya karena bersaudara, ada hubungan darah, kita dapat bersatu, tapi karena kita bersatu, alasan kita bersatu itu adalah karena kita mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Itu yang menjadi dasar persekutuan kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ini bukan berarti bahwa kita tidak menghormati orang tua, bukan. Ini sangat berbeda tafsiran, keliru penafsiran ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita dalam persekutuan doa, ketika kita berada dalam gereja, mendengarkan sabda Tuhan menyata dalam hidup kita. Karena kita pergi gereja, kita mendengarkan sabda Tuhan. Ini sudah menjadi tanda bahwa memang kita bersekutu dalam Kristus. Tapi ada satu lagi. Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Nah, dan melaksanakannya. Pertama, kita memang mendengarkan sabda Tuhan, tapi agar kita bersekutu dengan penuh
dalam Kristus, kita harus melaksanakan sabda yang telah kita dengarkan. Mungkin saudara-saudara sekalian ketika mendengarkan khotbah, ketika mendengarkan firman itu terinspirasi untuk melakukan kebaikan, tergerak hatinya untuk mencintai sesama, tergerak hatinya untuk memaafkan. Nah, itu semua baik. Itu semua sudah menjadi tanda bahwa kita bersekutu dalam Kristus. Tapi ingat, itu semua hanya akan menjadi penuh ketika ketergerakan hati kita, ketika keinginan untuk mengasihi sesama, keinginan untuk memaafkan itu mewujud nyata dalam hidup kita. Nah, dalam Injil lain Yesus berkata, yang berbahagia adalah mereka yang melaksanakan firman Tuhan dan memeliharanya. Yang berbahagia adalah mereka yang melaksanakan firman Tuhan dan memeliharanya. Nah, bagaimana kita memahami ini? Kerap firman yang disampaikan oleh Tuhan malah seolah-olah menyiksa kita, menciptakan kesedihan dalam hati kita, membuat kita merasa berkorban dan merasa berat untuk melakukan segala sesuatu. Bagaimana kita memahami rasa bahagia di tengah situasi yang begini? Nah, Bunda Maria dapat kita jadikan contoh. Kalau teman-teman mengingat dalam kabar, dalam berita gembira di mana malaikat Tuhan datang kepada Maria dan berkata, "Salam engkau Maria, Tuhan menyertai engkau." Lalu Maria terkejut. Apa makna dari salam ini? Kenapa Tuhan menyertai aku? Gitu ya kira-kira ya. Lalu malaikat Tuhan berkata, engkau akan mengandung, melahirkan seorang Mesias ya, menjadi raja. Menjadi raja dan kerajaannya akan kekal selama-lamanya. Dan engkau akan menamainya Mesias gitu ya, penyelamat dunia. Maria terkejut. Bagaimana aku bisa dapat mengandung sementara aku belum bersuami? Tuhan berkata, malaikat Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu ada sebuah jawaban yang sangat menggetarkan dari Maria, yaitu, aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Saudara-saudariku yang terkasih, Bunda Maria mendengarkan sabda Tuhan. Maria mendengarkan sabda Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya, kita dapat melihat ketika ia mengandung Yesus, dia harus mengungsi ke Mesir karena Herodes membunuh anak-anak bayi di Yerusalem. Lalu ketika ia mempersembahkan Yesus dalam bait Allah, ada Simeon yang berkata bahwa anak ini akan menjatuhkan banyak orang di Israel dan akan membangkitkan banyak orang Israel. Dan sebuah pedang akan menembus hatimu. Dan memang benar, Bunda Maria mengalami penderitaan yang sangat hebat. Bagaimana ia tidak menderita? Sebagai seorang ibu yang mencintai anaknya, ia harus menyaksikan anaknya disiksa, dihukum mati, memanggul salib, tergantung di salib, bahkan mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan ketika Yesus mati di salib, ketika Yesus memanggul salib, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, dengan kesedihan yang begitu mendalam ini, bagaimana kita memaknai kebahagiaan Maria? Saudara-saudaraku yang terkasih, letak kebahagiaan Maria itu bukan pada kenyamanan, bukan pada kesuksesan dia membesarkan bayi Yesus. Letak kebahagiaan Maria itu bukan pada dia mempertahankan egonya untuk tetap bersama-sama dengan Yesus. Ya memang bisa saja Maria melarang putranya Yesus Kristus, mengatakan bahwa kamu tidak perlu menderita katanya. Tapi pada akhirnya Maria itu merelakan. Sekalipun hatinya teriris, tapi dia berbahagia. Kenapa ia berbahagia? Seperti yang saya katakan tadi, karena letak kebahagiaan Maria dia letakkan pada kehendak Allah. Sekalipun ia ingin bersama-sama dengan Yesus, sekalipun ia ingin agar putranya tidak disiksa
dan menderita, tetapi pada akhirnya ia memaknai kebahagiaan itu dengan lebih mendalam. Ia memaknai kebahagiaan itu karena ia mampu merelakan putranya Yesus Kristus menjadi penyelamat manusia. Nah, ketika ia mengikuti perkataan Allah, disitulah Maria berbahagia. Contoh sederhananya begini. Saya pernah berjalan bersama teman-teman dalam gerombolan. Lalu saya menyaksikan ada seorang ibu yang kesulitan untuk menyeberang jalan. Pada akhirnya saya tergerak untuk menyeberangkan ibu itu. Lalu ibu itu, saya tergerak hati saya untuk menyeberangkan, tapi saya agak tertahan juga karena saya berjalan dengan teman-teman, bercanda dengan teman-teman, nyaman dalam perjalanan saya, dan saya juga satu sisi takut untuk malu untuk membantu ibu itu, boleh dikatakan. Tapi pada akhirnya setelah semakin dekat sama ibu itu, akhirnya saya memberanikan diri membantu ibu itu menyeberang. Permisi Bu, mau menyeberang ya? Boleh saya bantu? Oh iya dek, gitu. Lalu teman-teman saya di belakang sudah mulai memberikan komen macam-macam, baik dan lain-lain. Nah, tapi pada akhirnya ketika saya menyeberangkan ibu itu, saya merasa sukacita yang sangat mendalam. Saya merasakan sukacita yang sangat mendalam. Nah, disinilah letak kebahagiaan yang mungkin dialami Maria. Sekalipun ia mengalami siksaan dan lain-lain, tapi karena ia telah melakukan kehendak Allah, dia memperoleh sukacita yang sangat mendalam. Saya juga memperoleh sukacita yang sangat mendalam. Sekalipun teman-teman mengolok, itu bukan sesuatu yang saya pikirkan lagi, tapi saya menjadi benar-benar sukacita karena saya berhasil mengalahkan diri saya menyeberangkan ibu itu. Lalu cerita yang kedua, ada seorang pengemis datang ke dalam gerombolan kami ketika saya sedang makan di satu tempat. Kami dalam gerombolan, ada seorang pengemis datang. Hati saya tergerak untuk memberikan uang gitu ya. Tapi saya malu juga karena ada banyak orang di sekitar. Pada akhirnya, karena hati saya telah digerakkan oleh Tuhan menghendaki saya untuk melakukan itu, akhirnya saya mengabaikan rasa malu, saya mengabaikan kenyamanan saya berikan uang kepada pengemis. Dan saya merasakan sukacita yang sangat mendalam ketika itu ya. Sukacita yang sangat mendalam. Nah, teman-teman, pada akhirnya saya menyadari, lewat ceritain saya ingin menyadari bahwa memang kebahagiaan itu kita tidak dapat letakkan dalam hal-hal yang membuat kita nyaman, hal-hal yang membuat kita puas, karena itu akan menjadi sangat semu, bersifat sementara. Nah, teman-teman, saya ingin bertanya begini. Ketika kamu mendapat pujian dari teman-teman karena kesuksesan, ketika kamu memperoleh uang yang banyak, memiliki uang yang banyak, boleh dikatakan begitu ya, apakah kamu berbahagia? Apakah kamu berbahagia? Ketika kamu bertanya ke dalam hatimu yang terdalam, dengan segala ucapan selamat dari teman, contohnya kita berhasil melakukan sesuatu dengan uang yang kita miliki, coba tanya dalam hatimu yang terdalam, apakah kamu berbahagia? Atau sebanyak apapun uang, sebanyak apapun pujian, hati akan selalu merasa kurang. Tapi di sisi lain, pernahkah teman-teman ketika melakukan satu kebaikan yang sangat sederhana dan mungkin kecil tindakan ini, tetapi membuat teman-teman menjadi sangat berbahagia, bersukacita, melimpah? Pernahkah teman-teman mengalaminya? Nah, teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, hati kita manusia itu memang hanya dapat dicukupkan oleh kebaikan, dan sang kebaikan sejati itu adalah Tuhan tentunya ya. Dunia ini ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa hati manusia terlalu lebar, terlalu luas
untuk dicukupkan oleh dunia ini, tetapi hanya dengan Allah yang memberikan setetes kebaikan. Lewat memberikan setetes kebaikan dalam hati manusia, kamu akan memperoleh sukacita yang sangat melimpah. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dalam persekutuan, bersyukur itu memang dalam dalam hidup kita sehari-hari, bersyukur itu memang kadang membutuhkan sebuah alasan ya kita untuk bersyukur ya. Tapi mungkin Anda juga sudah pernah mendengar bahwa ketika kita mengenal bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, beriman kepada Tuhan, kita akan dapat bersyukur dalam segala hal, sekalipun dalam kesusahan, dalam kebimbangan, dalam berbagai masalah kita akan dapat bersyukur. Nah, mungkin Anda sudah pernah mendengar renungan atau refleksi yang demikian. Nah, memang demikian, kita akan selalu bersyukur ketika kita menghadapi permasalahan. Pasti kita akan dapat bersyukur ketika kita memiliki Tuhan, sadar bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar. Nah, teman-teman yang terkasih, di samping syukur yang demikian, syukur apa lagi yang dapat kita lambungkan kepada Tuhan dalam persekutuan ini? Nah, kebetulan tema kita ini adalah bersyukur dalam persekutuan. Nah, teman-teman, hal yang perlu Anda syukuri dalam sebuah persekutuan adalah persekutuan itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Dalam persekutuan kita telah ditunjukkan jalan oleh Tuhan. Yaitu persekutuan, yaitu sabda telah ditunjukkan kepada Tuhan dan doa telah ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita dalam persekutuan. Inilah yang menjadi dasar dalam hidup kita. Nah, banyak orang pada zaman sekarang ini khususnya menjadi kehilangan arah hidup karena mereka tidak hidup dalam persekutuan, karena mereka tidak mengenal lagi doa, karena mereka tidak mengenal lagi sabda. Dunia sekarang ini banyak tawaran. Coba lihat di HP atau HP teman-teman, aplikasinya ada berapa banyak. Bahkan ada mungkin teman-teman itu yang sampai bingung membuka aplikasi yang mana ya, karena saking banyaknya aplikasi yang oleh. Nah, tawaran-tawaran yang begini kerap membuat orang menjadi lupa bahwa ia telah dipilih oleh Allah, bersekutu dengan Allah. Nah, bersyukurlah karena Anda masih aktif dalam persekutuan ini. Kenapa? Orang-orang yang biasanya memenuhi tawaran-tawaran itu, hatinya akan kosong. Mereka akan selalu berkata bahwa Tuhan itu tidak berbicara dalam hati mereka. Dalam hidup mereka Tuhan itu tidak berbicara. Tapi pertanyaan bagi orang-orang yang begini adalah, seberapa sering Anda menggunakan waktu Anda untuk mendengarkan Tuhan? Nah, pertanyaannya, sabda Tuhan itu ada di mana? Sabda Tuhan ada dalam kitab suci. Nah, seberapa sering Anda membaca kitab suci dan mencoba merenungkannya dalam hidup Anda? Atau jangan-jangan kita itu hanya asik buka Twitter, buka Facebook, buka Instagram, dan lain-lain, lupa dengan kitab suci. Dan wajarlah jika Anda disibukkan dengan hal-hal itu, wajar bahwa Anda merasa bahwa Tuhan itu tidak berbicara dengan Anda. Karena memang Anda tidak menggunakan waktu, atau kita tidak menggunakan waktu untuk mencoba mencari sabda Tuhan itu, untuk mencari firman Tuhan itu yang terdapat dalam kitab suci. Nah, seberapa sering Anda membuka Instagram? Coba bandingkan Instagram, Twitter, dan lain-lain. Coba bandingkan. Mungkin Anda juga sampai bingung ya, aplikasi apa lagi nih yang pengen dibuka gitu ya. Coba bandingkan waktu itu yang Anda gunakan dengan kitab suci. Nah, dalam kitab suci itu kaya akan banyak hal, kaya akan sabda Tuhan yang dapat membuat kita menjadi makhluk-makhluk manusia yang utuh.
Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kembali ke dalam Filipi bab 3. Filipi bab 3 ayat 11 dikatakan di sana bahwa aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku di sini berarti Paulus ya. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku, dan karena kamu semua turut dapat ambil bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, pada intinya Paulus bersukacita karena jemaat yang didirikannya di Filipi itu dapat bertahan. Persekutuan itu dapat bertahan sekalipun mereka menghadapi berbagai masalah. Ada masalah yang sangat mendasar dialami oleh jemaat di Filipi, yaitu mereka bertanya, karena jemaat di Filipi itu kan orang-orang Kristianinya bukan lagi dari kalangan orang Yahudi, tapi sudah ada Yunani dan daerah-daerah lain. Lalu mereka bertanya, apakah kami ini jika ingin bersekutu dengan Kristus, apakah kami juga harus mengikuti hukum Taurat? Nah, apakah kami harus mengikuti hukum Taurat atau tidak perlu? Apakah kami mesti bersunat atau tidak perlu bersunat? Tapi Paulus berkata bahwa tidak perlu mengikuti hukum Taurat, tidak perlu bersunat lagi, karena kita ini sudah bersatu dalam nama Kristus. Kita disatukan bukan lagi oleh Taurat. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dasar persekutuan kita itu adalah Kristus. Dasar persekutuan kita itu adalah Kristus. Supaya kita memiliki hati yang penuh syukur. Sebagaimana Paulus yang sekalipun dalam penjara, dalam kesusahannya dia tetap bersyukur dan bersukacita, bahkan berdoa kepada orang lain. Supaya kita dapat memiliki hati yang demikian, kita perlu membangun kasih yang mesra dengan Kristus. Kasih yang mesra itu bagaimana? Kita perlu berdoa kepada Kristus, memohon kepada Kristus pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar. Nah, sekali lagi berdoa merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan doa, hati kita diajarkan untuk menjadi hati yang penuh syukur. Ya. Coba lihat, perhatikan hidup kita. Berdoa itu pertama-tama bukan ingin kita menyampaikan keinginan hati kepada Tuhan ya, tapi berdoa itu mencoba mendengarkan apa yang Tuhan bisikkan, apa yang Tuhan katakan kepada diri kita. Nah, teman-teman, coba kalian melihat, kalau dalam gereja Katolik itu Santo Santa atau orang-orang kudus, orang-orang yang dikatakan kudus, mereka itu dapat memiliki hati yang penuh syukur sekalipun ada berbagai masalah, itu karena mereka tekun berdoa, memohon kepada Roh Kudus supaya hatinya selalu dipenuhkan. Nah, dasar persekutuan kita adalah Kristus. Maka supaya memiliki hati yang penuh syukur, yang tidak diombang-ambingkan lagi oleh dunia ini, kita perlu berdoa kepada Kristus. Memohon supaya Kristus lah sebagai fondasi persekutuan kita itu, supaya Kristus yang mengubah hati kita menjadi orang-orang yang benar-benar penuh syukur. Nah, sekali lagi, saudara-saudaraku yang terkasih, bersyukurlah karena kamu masih ada dalam persekutuan ini.
kamu masih memiliki persekutuan ini sebagai tempat untuk berdoa. Dalam persekutuan ini kamu menemui banyak orang, bersaudara dengan satu sama lain. Bersyukurlah untuk itu. Sampaikan syukurmu kepada Tuhan lewat doa-doamu. Bersyukurlah karena dalam persekutuan doa ini kamu juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kembali kepada kita semua, mendengarkan firman Tuhan itu tidak cukup. Firman yang menggerakkan hati itu tidak cukup. Kita perlu juga untuk melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Syukurilah setiap kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepadamu untuk menyadari kasih-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih, terakhir sebagai kalimat penutup, saya ingin mengatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam doa. Mengucap syukurlah dalam kasih. Artinya apa? Dalam doa hendaknya kita tidak berusaha untuk menyetir Tuhan, mengharapkan Tuhan melakukan ini, melakukan itu, tidak. Tapi dalam doa kita coba merenungkan kembali kebaikan-kebaikan yang telah kita terima. Nah, bersyukurlah dalam kasih maksudnya segala apa yang kamu telah terima dalam hidupmu, coba wujud nyatakan dalam kasih juga kepada sesama. Dalam kasih kepada sesama. Lewat perkataan, lewat perbuatan sehari-hari, lewat tindakan-tindakan sederhana yang kecil. Seperti memberikan uang sedekah dan lain-lain. Itu dapat dijadikan sebagai salah satu bukti nyata bahwa kita ini bersekutu dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, memang perjalanan ini tidak akan mudah, tapi semoga Roh Kudus senantiasa meneguhkan hati kita untuk senantiasa dapat melakukan kehendak Tuhan, untuk senantiasa memberikan yang terbaik dari diri kita untuk orang lain, sehingga pada akhirnya kita menjadi hati kita menjadi hati yang penuh syukur, yang tidak menginginkan apa-apa lagi kecuali bersekutu dengan Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau memberikan persekutuan ini bagi kami sebagai wadah di mana kami dapat mendengarkan firman dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon berikanlah kepada kami hati yang penuh syukur, hati yang penuh sukacita, agar kiranya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang utuh. Kami juga mohon ya Tuhan, dalam segala tindakan kami, dalam segala perbuatan kami sehari-hari, semoga benar-benar dapat menjadi gambaran cinta-Mu yang nyata bagi sesama kami. Tuhan, kami menyadari bahwa kami orang yang lemah. Kiranya Engkau senantiasa menguatkan hati kami, meneguhkan kami dalam segala kekhawatiran kami, menghibur kami dalam segala kepenatan kami, agar kami tidak salah melangkah. Bimbingan-Mu atas diri kami ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria, Bunda pertolongan abadi, kiranya Engkau senantiasa mendoakan kami kepada Kristus Putra-Mu. Ya Allah, Engkaulah kebenaran abadi, kami percaya kepadamu. Kami berdoa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
bersama umatmu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Bagi gereja. Ya Bapa yang pengasih, berkatilah gereja-Mu yang sedang mengembara di dunia ini. Jauhkanlah gereja-Mu dari perpecahan dan kehancuran, sehingga gereja-Mu dapat membawa sukacita Kristus kepada semua orang. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan. Bagi teman-teman yang sedang kesusahan dan sedang sakit, ya Bapa, sentuhlah mereka dengan tangan-Mu, berkatilah mereka agar dapat tersenyum serta kembali beraktivitas bersama kami. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan. Bagi orang tua kami dan orang-orang yang kami kasihi, ya Bapa, kiranya lindungilah mereka senantiasa dan jauhkanlah mereka dari yang jahat. Berkati pula mereka dalam setiap aktivitas mereka. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan. Bagi pengurus KMKK, bagi pimpinan FPK, Universitas Brawijaya, dan pemimpin bangsa Indonesia. Ya Bapa, kiranya berilah mereka hikmat dan kebijaksanaan agar dapat memimpin dengan benar dan penuh rasa takut akan Tuhan. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan.
bagi kedamaian, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Kiranya kasih sayang dari Tuhan mengalir bagi bangsa kami, dan tangan Tuhan senantiasa melingkupi kami, dan menjauhkan kami dari permusuhan dan perpecahan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Bagi yang sedang mempersiapkan ujian magang dan skripsi, ya Bapa, kiranya Engkaulah yang menyertai mereka, menerangi hati dan pikiran mereka, agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, seturut kehendak Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir saat ini, semoga kita yang berhimpun di sini senantiasa berusaha untuk saling meneguhkan dan menguatkan dalam iman dan berjuang melaksanakan panggilan Tuhan, menjadi garam dan terang bagi sesama kita. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu karena waktu yang indah ini yang Kau berikan kepada kami, di mana kami dapat berdoa bersama, merenungkan bersama firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang ada yang menghadiri persekutuan ini. Kiranya dalam segala perjuangan hidup kami senantiasa diteguhkan. Kami semakin mengenal kehendak-Mu dalam diri kami. Kami yang sedang berusaha menyelesaikan proses studi kami, kiranya Engkau berkati selalu agar proses studi kami dapat berjalan dengan baik. Kerinduan-kerinduan kami ya Tuhan, kami serahkan kepadamu. Maafkan kami jika kadang kami egois. Kami menginginkan jawaban-jawaban daripadamu, menginginkan perkataan daripadamu, sementara kami tidak ingin mencarinya dalam kitab suci, dalam hidup kami sehari-hari. Tidak ingin merenungkan betapa besarnya kasih-Mu dalam diri kami. Semoga ya Tuhan, tawaran-tawaran dunia ini tidak membuat kami hanyut. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi dunia kami yang pada saat ini mengalami krisis akibat pandemi coronavirus. Ya Tuhan, kiranya Engkau sembuhkanlah mereka yang terkena wabah ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang berada di garis depan untuk melawan penyebaran virus ini, para medis, dokter, petugas rumah sakit, dan juga orang-orang yang berada di kantor imigrasi, mereka yang harus berada di jalanan, yang sangat rentan terkena virus ini. Kiranya mereka senantiasa dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Mereka juga yang mengalami kesusahan dalam ekonomi akibat virus ini, penyebaran virus ini, semoga juga nanti selalu memiliki hati yang penuh pengharapan kepadamu. Tuhan, berkati kami selalu dalam perjalanan hidup kami. Bunda Maria, Bunda pertolongan abadi, doakan kami kepada Putra-Mu. Dan semoga ya Tuhan, segala perjuangan kami, segala perjalanan hidup kami ini menjadi kemuliaan bagi-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Shalom.
betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Baku rapat di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Shalom, puji Tuhan untuk persekutuan doa online minggu ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya firman yang telah kita dengarkan dapat kita terapkan dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Frater Elevensan atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai karya layanan dari Frater. Lalu saya ucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman KMKK yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai teman-teman dalam setiap langkah hidup teman-teman di masa yang akan datang. Saya juga mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa untuk setia dalam mengikuti persekutuan doa online KMKK, karena di minggu-minggu depan akan ada persekutuan doa online yang spesial. Tetap jaga kesehatan, tetap gunakan protokol kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.